Selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-68. Ya, kembali lagi sama kita nih. Sama gue Doni. Dan kali ini gue ditemenin sama Fatru juga nih. Halo Fatru, apa kabar lu? Halo Don, Yoi, baik-baik. Kemarin gue skip ya, yoi, skip dulu. Karena kan karena menyesuaikan. lagi pot. Menyesuaikan lah. Nah, di edisi pasca Euro ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ru. Waduh, siapa tuh Don? Udah ada di spesial judul. pakai telur nggak? Spesial banget. Udah ada di judulnya sih. Ini pakai telur dong. Ini salah satu sportcaster yang sangat. Judul apa sih? Kok bisa ada? Nanti kan pasti upload. Judul di podcastnya nanti. Oh ya Allah, iya ya. Gue lupa. Gue pikir nih kita lagi langsung live virtual. Ternyata buat podcast ya. Yoi. Buat podcast. Nah, ini ada sportcaster andal yang senang bersinar namanya nih. Raden Mas Panji Suryono. Iyalah. Apa kabar nih Mas Panji? Halo Doni, Welcome. Fatru. Alhamdulillah baik-baik aja dan masih menjadi budak korporat lah sama kayak kalian lah. Waduh. Tapi nyambi-nyambi siaran, nyambi-nyambi ada set jawaban dari luar. Alhamdulillah. Mantap. Walaupun budak korporat tapi ya, tetap yang penting ngikutin. Tahan hidup aja lah ya. Yoi. Walaupun ya benar. Lagi pandemi ini yang penting gimana bertahan aja. Ngikutin. Tapi sejujurnya antusiasme gue nggak sebesar turnamen sebelumnya, atau mungkin karena pandemi, atau mungkin karena formatnya juga banyak tim-tim, ibaratnya banyak tim-tim yang menurut gue nggak pantas gitu masuk di kompetisi kali ini dengan kualitasnya, dengan permainannya. Tapi ya mungkin ini kemauan UEFA biar semakin komersil dan semakin merata kan. Jadi nggak cuma negara-negara besar doang, tapi negara-negara yang tadinya antah berantah bisa ngerasain kesempatan. Dan ya belakangan kan mulai ada kejutan kan di Piala Dunia. Islandia dulu nggak ada yang tahu siapa, terus juga kemarin mungkin Ukraina yang juga mungkin kemarin banyak yang nggak tahu pemain-pemainnya lagi, ternyata kemarin lumayan bisa jadi kejutan. Sampai Denmark pun juga kemarin bisa jadi kuda hitam walaupun sebenarnya nggak dijagoin. Artinya tim-tim kejutan, tim-tim yang nggak dijagoin pun sekarang udah bisa ngelawan tim-tim besar lah. Pokoknya ya kayaknya cerita tim kecil yang tiba-tiba lolos ke semifinal atau ya sekedar masuk ke babak grup aja kayak udah jadi ibaratnya jualan yang laku lah ya sekarang ya. Betul. Kalau kesenjangan itu mulai berkurang lah ibaratnya. Iya. Nah, ini kan kita udah tahu ya kalau mau ngomongin final udah agak basi lah ya. Iya, udah lewat lah. Pasti udah banyak yang bahas sih. Ya, dan poinnya pasti mirip-mirip semua lah, pasti ngecengin Inggris semua lah. Pasti ngecengin Inggris, pasti mengglorifikasi, ya emang bagus sih maksudnya permainan Italia dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau menurut Mas Panji dulu deh, menurut lo kejutan yang yang paling membuat lo menjadi daya tarik utama lo nonton Euro musim ini apa nih Mas? Daya tarik pertama gue sebenarnya ya gue sih justru bener-bener penasaran sama Italia sih dari awal karena Italia sama Inggris, karena gue emang ngejagoin pertama Inggris, tapi gue nggak pernah declare bener-bener gue ngejagoin Inggris bakal final gitu, karena so far gue selalu melihat Inggris itu gue suka tuh dari tahun 97 gitu, cuman gue bener-bener yang masih ngedukung Inggris untuk jadi juara banget itu sampai tahun 2002. Begitu yang 2002 David Seaman goblok si Kuncir itu digolin hampir setengah lapangan gitu ya. Ya nggak setengah lapangan sih, di sepertiga lapangan, free kick itu dodol banget. Itu menurut gue anjing Inggris emang udah bapuk nih. Maksudnya kayaknya dia hokinya nggak sampai di situ, dan juga kayaknya pemainnya ini lebih pemain-pemain manja kan Inggris itu. Jadi gue sejak itu gue mulai berhenti dukung Inggris, dan kalau buat turnamen gue biasanya sekarang jagoin Prancis, karena 98 pun gue juga dulu udah mulai suka sama Prancis. Akhirnya sampai sekarang pun gue kalau turnamen jagoin Prancis gitu ya dibanding Inggris. Kalau Inggris gue dukungnya dari hati aja, sama kayak kita dukung timnas Indonesia. Di Piala AFF jago banget, tas. Di final pasti kalah. Di final kalah lagi lawan Thailand, lawan Malaysia yang tiba-tiba yang katanya ada sepak bola, ada ada pengaturan lah segala macem yang katanya disuap, ternyata dibuktiin sama pemain-pemainnya nggak disuap. Tapi kan aneh gitu ya, kok kalahnya bisa beda banget main di kandang sama di tandang kan. Tapi ya udahlah, itulah dukung
Inggris itu sama kayak kita dukung Indonesia, lebih terlalu besar di hype-nya, begitu di kenyataannya sakit hati. Ya, jangan Jadi terlalu nggak menaruh berharap Tapi kalau- lebih ya, Mas. Iya, tapi kalau lo kenapa gue pengen kemarin yang benar-benar gue terpacu nonton adalah gue pengen lihat regenerasi pertama. Regenerasi kan kita lihat banyak tim-tim besar yang belakangan mulai menurun gitu ya. Kayak Spanyol yang begitu sukses di 3 pagelaran 2008 sampai 2012, dia ngerasain juga ancur-ancuran di Piala Dunia 2014, terus juga lanjut ke Piala Eropa. Gue pengen lihat sih regenerasi sejauh mana. Dan juga Italia yang nggak ikut turnamen sebelumnya, nggak lolos, tapi di fase kualifikasi dan fase Europe Nations League dia tampil cukup impresif di bawah Mancini yang menurut gue ini mungkin tren kualifikasi doang kali ya, karena kan Inggris pun juga kalau kita lihat di kualifikasi lawan San Marino 5-0, lawan tim-tim lain San pun juga dia Marino cukup sih. meyakinkan. Begitu di turnamen ya kan ya kan pasti Inggris gimana tuh dapat Luxembourg terus juga San Marino gitu kan, kayaknya selalu meyakinkan. Tapi gue lihat Mancini juga kayaknya, masa iya sih Mancini dulu kan di Inter, di City pun juga mainnya pragmatis itu kan, tapi waktu dia di kualifikasi menjelang Piala Dunia kok mainnya malah makin atraktif gitu kan. Dan gue lihat apakah ini cuma di kualifikasi doang, ternyata di Eropa pun dia bisa main seatraktif itu, walaupun lawan Spanyol ya kita lihat dia masih punya DNA bertahannya yang kuat banget dan juga susah dijebol sama Spanyol kan. Terus juga lawan di final pun juga dia mainnya ternyata bisa main cukup lebih dominan juga daripada Inggris. Ini menurut gue malu-maluin Inggris yang harusnya punya banyak nama lebih mahal dan lain-lain, malah nggak bisa. Artinya banyak kejutan-kejutan dari tim yang tadinya nggak begitu dijagoin kayak Italia, Belanda mah udahlah lumayan lah, udah bisa tembus itu sih udah bagus banget lumayan sih. kejutan juga sih ya, Belanda sih. Iya, what do you expect dari Frank de Boer yang mati gagal, bahkan Jose Mourinho bilang dia pelatih terburuk dan lain-lain kan. Di kualifikasi dan juga aja kurang banget dia. Iya, makanya nggak ada Van Dijk, terus juga ya artinya secara squad udah cukup lumayan lah. Tapi yang memang menjadi paling menunjukkan ya tampilan Denmark sih kemarin sama Ceko. Gue kemarin impress banget sama Ceko sampai Swiss bisa jadi kejutan. Tapi Ceko sih, gue ngeliat Patrick Schick ini jadi fenomena baru gitu, karena kemarin bisa jadi gol setengah lapangan lawan tim-tim yang lumayan kuat, dia juga bisa nyetak gol. Artinya kejutan itu ada selalu dari tim-tim menengah lah, nggak tim jelek juga kan. Ceko, Swiss, Denmark tuh bukan kayak Islandia yang kita benar-benar nggak tahu, atau kayak kemarin siapa sih Makedonia, Pandev doang yang kita tahu kan, sama Ekjan Alioski Makedonia, Leeds United. Iya, Alioski ya, Leeds yang dari striker jadi back sayap kan, aneh banget sih kalau di Leeds kan. Tapi ya levelnya nggak serendah itu. Levelnya nggak serendah itu, tapi ya menurut gue cukup jadi kejutan karena cukup menyulitkan tim-tim besar, atau mungkin tim-tim besarnya yang juga sekarang udah mulai kesulitan untuk proses regenerasinya. Iya sih, kayak berarti nggak melulu dari tim gede ya yang hasilin tontonan-tontonan yang menarik. Nah, akhirnya kan udah ketahuan nih, Italia yang keluar sebagai juara lewat adu penalti lah 1-1 babak sampai perpanjangan waktu, dan adu penalti yang cukup cukup nggak kontroversial sih, maksudnya cukup jadi omongan lah. Tapi dramatis lah. Cukup jadi omongan. Goblok bukan dramatis. Goblok ironis. Ya, gue memperhalus saya sih sebenarnya. Ya mungkin kalau misalkan itu sukses ya, kalau itu sukses bakal dipuji-puji. Wah, untung ada satu. Kenapa? Oh ya, kepencet itu ya, recording. Tapi untung waktu terakhirnya ada Bukayo Saka gagal, minimal yang bikin gagal bukan Sancho sama Rashford, tapi Saka. Karena kan waktu Sancho gagal, Jorginho juga gagal kan. Kalau Saka masuk harusnya masih ada chance buat Inggris. Tapi karena Saka juga iya, karena Saka juga gagal, jadi yang salah bukan pemain MU tapi pemain Arsenal. Jangan-jangan strateginya. Iya, apesnya kenapa Arsenal ya terakhir. Ya, tapi kan banyak video-video berseliweran tuh, katanya tadinya mau Jack Grealish udah kayak memunculkan badan gitu, gue aja bang yang ngambil, ngomong ke Southgate. Tapi dia lebih milih ke Saka kayak gitu-gitu. Apa? Iya, karena kan itu memunculkan kritik juga ya.
kayak Roy Keane gitu ngeritik beberapa pemain senior, kok lu ngebiarin nih pemain 19 tahun ngambil penalti, harusnya lu lah yang pasang badan ambil gitu-gitu kan. Sampai akhirnya diklarifikasi juga sama Grealish kan akhirnya. Kok enggak kok, gue mau ngambil ini, tapi gue percaya sama dia gitu. Iya. Ya gitu lah. Itu nggak tahu ya itu gimmick doang atau beneran ya, ternyata dia emang nggak dipilih sama Southgate kan sebenarnya. Kita nggak ada yang tahu lah itu di balik ruang gantinya seperti apa dari sisi mentalnya, dari sisi kesiapannya. Ya atau mungkin memang Southgate yang blow on udah fix. Ya itulah apa kayak yang kayak tadi Mas Panji bilang, kayak keputusannya kalau berhasil tuh bakal dipuji-puji banget, tapi kalau nggak berhasil udah bakal dihujat banget itu. Iya makanya akhirnya dihujat. Jadinya dihujat deh. Nah, terlepas dari kekalahan Inggris, sebenarnya ya Italia juga layak juara sih. Dari performanya apalagi di sepanjang kompetisi ya, dari babak grup dia nggak terkalahkan, terus emang penampilannya dari babak kualifikasi juga bisa dibilang hampir nggak terkalahkan ya. Terakhir emang nggak terkalahkan? Nggak terkalahkan. Di 34 laga bahkan kebobolan pertama baru lawan Inggris. Oh enggak, sebelumnya pernah. Sebelumnya. Pas lawan itu yang extra time tuh. Austria ya. Enggak dong, Austria kan dia yang dianulir kan? Gol bunuh diri ya? Enggak. Bukannya dia anulir. Sasakalazi yang golin tuh, seingat gue. Iya, yang extra time itu yang hampir. Oh ya, lawan Austria kejebolan. Pokoknya Pokoknya pas mau final tuh 90-an gitu. Pas mau final si Pickford tuh udah bisa dibalikin 2-1 sama sebagai sama itu ya. Sama dua pemain penggantinya langsung golin. Makanya pas final itu si Pickford udah dinobatkan sebagai Golden Glove karena udah nggak ada yang mungkin bisa menyusul dia. Asik. Akhirnya malah Pickford ya. Walaupun nggak ada penghargaan Golden Glove ya di Euro. Iya sih. Ya itu bisa-bisa. Yang secara resmi. Nah, kalau dari harusnya bek kiri terbaik tuh Shaw tuh, bukan Spinazzola. Bek kiri terbaik Euro. Karena Luke Shaw mainnya sampai final ya. Final dan aman gitu kan. Ya kalau Spinazzola kan karena efek dramatis aja jadi dipilih jadi bek kiri. Iya, karena orang pada simpati karena dia cedera. Dan cedera panjang ya. Iya, 6 bulan kurang lebih. Nah, kalau buat timnas Italia sendiri nih, kemarin kan ya udah tau lah dia kayak mengorbitkan beberapa pemain yang tadinya mungkin nggak banyak orang tahu jadi bintang lah. Kalau Donnarumma mungkin udah jelas ya, misalnya udah jadi kiper utama di Milan, ya paling yang mungkin kayak baru sadar kalau ternyata Italia sekarang bersandar di ini nih, di pemain ini nih. Kalau gue sih ngeliatnya Jorginho sih. Jorginho nggak pemain lu karena fans Chelsea aja ya buat Jorginho kan. Pasti lu pengen, lu ada agenda Ballon d'Or Jorginho nih pasti nih. Iya nih, lu pasti udah pengen angkat Jorginho. Enggak, tapi kan iya, gimana ya? Gue menilai Jorginho itu pinter, pemain cerdas, pertama punya visi. Cuman perannya tuh nggak sebesar mungkin kalau kita lihat Luka Modric di Kroasia gitu ya. Kalau dia Modricnya dicabut, Italia akan tumbang, Kroasia akan hilang gitu kan. Kalau Jorginho dicabut tuh gue nggak yakin Italia akan langsung tumbang karena dia punya peran yang mirip sama Verratti misalnya. Artinya nggak terlalu segitu krusial ya, walaupun kontribusinya dia gede banget gitu ya. Cuman bukan kayak siapa ya misalkan di Ceko Petrisic dicabut atau misalkan Modric di Kroasia dicabut akan berubah total gaya mainnya atau mungkin kekuatannya. Nah, kalau gue justru malah impress banget ya, luar dari backnya yang sangat gila itu yang nggak kelewatan man to man sama sekali sepanjang turnamen. Gue impress banget sama Chiesa karena Chiesa itu menurut gue waktu di Fiorentina ya potensial sih, cuman belum mencolok itu, atau di Juventus tuh kemarin menurut gue nggak sekonsisten itu gitu loh. Ya mungkin karena ini turnamen gitu ya, karena cuma 6 pertandingan atau 6 pertandingan total, jadi nggak jarak panjang untuk meraih konsistensinya tuh nggak kayak main di Liga. Tapi kemarin gue kaget sama Chiesa. Kalau kita ngelihat kemarin 2 babak itu udah kayak
nonton Chiesa vs Inggris gitu, karena bola tuh benar-benar ancaman cuma dari Chiesa. Lu lihat Chiesa gocek-gocek sendiri. Bener. Pemain Inggris panik gitu, sampai si Declan Rice yang sampai guling-guling. Terus kita lihat juga dari bek kanannya Paul Walker udah meninggal. Kyle Walker pembalap. Iya, jadi Fast and Furious kan. Sampai Kyle Walker pun jadi sampai kesusahan kan. Artinya ini lini serang Italia tuh kurang banget kalau kita ngeliat. Emang banyak PR, masih ada evaluasi besar di lini serang Italia. Cuman kemarin ketolong sama skillnya si Chiesa kemarin yang bisa nolong dia banget untuk ngasih teror, terlepas dari babak kedua setelah Cristante masuk, walaupun Cristante-nya nggak jago ya, cuman permainannya jauh lebih agresif tuh. Gue nggak ngerti apa yang membuat di babak kedua setelah Pessina masuk menit 50-an itu gaya main Italia jadi lebih agresif, atau mungkin Inggris yang terlalu mainnya pasif banget setelah dia. Pasif banget. Iya, Inggrisnya pasif banget jadinya. Tapi balik lagi ke Jorginho tadi nih, gue masih mau mengusung si Jorginho. Dia secara statistik juga jadi salah satu pemain yang bersinar loh, Mas. Dia misalnya Iya, setuju. Dari segi interception, recovery, terus distance covered dia juga kontrasepsi. Pokoknya dia kalah sama Pedri lah. Iyalah bisa ya. Wah, kalau Pedri udah nggak usah ditanyain lagi, itu anak muda mahasiswa bar yang harusnya jadi ikutan ospek maba, dia malah ikutan Euro. Jago banget. Gua gimana ya? Daftar kuliah. Iya. Kalau Ballon d'Or sih jauh sih tetap ya. Gue gimana ya, mungkin nggak fair ya, karena dia ada di tim yang juga bisa dia maksimalin gitu. Karena balik lagi di Chelsea pun ketika dia nggak ada pun sebenarnya masih bisa digantiin orang lain. Di sana kan ada Kovacic gitu ya. Ya justru gue malah lebih krusial di Chelsea itu kalau Kante nggak ada di gelandang tengah itu, karena nggak ada yang bisa ngelapisin Jorginho kan di lini tengah itu. Nggak ada yang bisa ngelapisin Kante. Kalau ngelapisin Jorginho kan sebenarnya masih ada pemain yang bisa ditaruh di situ. Kadang-kadang si Gilmore suka ditaruh, Kovacic di sana juga suka ditaruh gitu kan. Cuman kalau Kante nggak ada, lebih repot. Sama kayak di Italia, kalau Jorginho dicabut, menurut gue agak susah gitu. Nggak sesignifikan kalau beda sama orang lain kayak Barcelona gitu. Pesaingnya kan si Messi gitu kan. Ketika Messi nggak ada, bisa sampai 80%. Messi FC itu berkurang kekuatannya. Jadi kalau ngomongin Ballon d'Or, kayaknya pesaingnya kan pasti kalau nggak Lewandowski, Messi, siapa? Kevin De Bruyne paling. Kevin De Bruyne final nggak juara Liga Champions. Di Belgia ya mentok lah karena juga cedera, alasan kan pakai dia cedera gitu ya. Jadinya cedera-cederaan susah lah. Iya, nggak maksimal karena kan sempat ditabok di final, terus juga mukanya memang lagi terus ketabrak Rudiger. Merah banget. Gue inget banget. Ketabrak Rudiger. Iya, makanya udah berasa nonton Home Alone banget, nonton si Kevin Home Alone. Terus juga Lewandowski, tapi menurut gue Lewandowski susah menilai dari kompetensinya. Dia cuma main di Bundesliga, terlepas dia nyetak rekor ya. Cuman, come on, dia itu Bundesliga gitu. Susah menilai dari Bundesliga yang kita tahu juaranya Munchen liganya Munchen, atau paling mentok Dortmund eranya Klopp gitu kan. Gue, frankly speaking, sebenarnya gue adalah salah satu yang udah bosan banget sama Messi. Cuman, kalau ngeliat dari kemarin, bener juga ya, kalau lihat di kemarin dia juara Copa America, terus juga secara individual performance dia di Liga masih mentereng banget dari gol maupun statistik assist-nya. Artinya dia punya 2 qualified itu, dia punya individual performance yang mentereng, terlepas dia nggak juara Liga Champions maupun juara Liga Spanyol, ya di Copa dia bisa juga. Balik lagi nilaiannya ini apa? Ini yang gue dari dulu gue sebenarnya udah fuck you lah ibaratnya sama Ballon d'Or atau sama FIFA Player World of the Year, karena tolak ukurnya nggak jelas gitu kan. Kalau iya votingan, terus katanya ada dari dibuka berapa persen untuk fans voting, dibuka dari kapten apalah itu kan, terus juga dari ada jurnalis juga, tapi nggak dibuka gitu. Harusnya kalau milih pemain terbaik ya lo harus ada itunya faktornya apa yang untuk menilai itu. Misalkan jumlah trofi dia,
Terus juga jumlah, misalkan kalau dia bisa meraih top scorer, dia terus misalkan jadi jumlah assist. Nah ini nggak pernah jelas variabel pemilihannya apa. Gue bener-bener benci banget dulu yang Ballon d'Or tahun 2010 Snyder nggak dapet gitu kan. Nah balik lagi terus ada yang bilang kalau pembelanya Messi, ya karena Messi waktu itu nyetak berapa sih? Kalau nggak salah hampir 50 gol ya, yang memang secara individual. Tapi dia nggak juara Liga Champions gitu. Dan di tahun yang bersamaan itu biasanya kan kalau ada tahunnya Piala Dunia, tahunnya Euro, itu biasanya akan lebih besar kepada orang yang juara Euro atau juara Piala Dunia ditambah yang bagus di klub kan. Biasanya kan begitu. Nah, ini enggak gitu. Snyder treble winners. Kalau kita ngomongin perannya, ya nggak mungkin lah Snyder nggak gede perannya sama Inter di Liga Champions. Terus juga di Belanda final itu di Piala Dunia dia top scorer loh. Barengan sama siapa tuh, sama 2 orang atau 3 orang, 3 gol nggak salah. Artinya dia udah memenuhi semua persyaratan dari individual performance, trofinya treble, Piala Dunia walaupun nggak final, walaupun nggak juara tapi dia final. Modric dapat apa? Modric itu juga nggak sementereng itu kan kemarin waktu tahun sebelumnya dia jadi juara Ballon d'Or gitu. Artinya variabel itu nggak jelas. Sekarang kan udah mulai bergeser nih, orang udah mulai melihat underdog atau mulai melihat orang lain di luar dari Messi dan Ronaldo, kemungkinan itu untuk membuka. Kan UEFA mulai gini kan, kayaknya condongnya UEFA sekarang udah mulai melihat, kita jangan lihat terus dari yang atas gitu kan, kayak Piala Dunia ntar mau ditambah lagi pesertanya, terus Euro udah ditambahin pesertanya, terus juga ntar Liga Klub Eropa mau dia tambahin, udah Liga malam Jumat, ada Liga malam mana lah itu, Conference League, ada Liga tier 3 deh. Iya, yang udah tier 3-nya kan menurut gue, anjir siapa yang mau nonton tier 3? Europa League aja udah empot-empotan gitu yang nonton, gimana siapa yang nonton tier 3 gitu kan. Cuman sekarang trennya udah mulai melihat ke sana gitu, udah ada pemerataan. Artinya harusnya ya gue sih berharap nggak Messi lagi, terlepas mungkin kalau dibandingin sama pesaingnya sekarang menurut gue ya individual performance Messi ya untungnya juga dia juga tolong Copa America. Kalau dia nggak Copa America sih gue nggak menilai Messi layak sih jadi juara Ballon d'Or ya. Iya. Inilah apa ya. Tapi Jorginho tetap sih gue nggak masuk akal sih. Kalau menurut Fatur pasti juga nggak masuk akal Jorginho Ballon d'Or. Kalau menurut lo siapa? Kalau menurut gue sih Jorginho ya. Nggak buat menang Ballon d'Or nih. Iya. Nggak buat menang Ballon d'Or. Maksudnya lebih ke peran Jorginho. Iya, mau peran Jorginho menurut lo di Italia gimana? Atau mungkin ada sosok pemain lain di Italia yang jadi tulang punggung? Bener juga sih sebenarnya, kayak udah disebutin tadi Mas Panji, kalau peran Jorginho tuh nggak terlalu krusial bersama klub atau negaranya. Misalnya dia dicabut juga ada, meskipun nggak sementereng dia ya, tapi adalah yang bisa backup, nggak seperti kayak Messi atau De Bruyne atau Kevin De Bruyne gitu ya. Iya, De Bruyne kan kemarin berasa banget Belgia nggak ada dia masuk, atau misalnya City nggak ada dia pas absen beberapa kali. Lebih ke perannya sih Don yang nggak terlalu ini menurut gua. Nggak tahu kalau lu fans Chelsea kayak gimana. Unbiased, kalau lu bisa unbiased gitu sebagai fans Chelsea. Ya sebenarnya mungkin kalau kita lihat Jorginho mungkin mirip kita ngelihat Pirlo kali ya. Artinya Pirlo juga dibilang sebagai kayak master of football, punya otak cerdas, jenius dalam sepak bola. Cuman melihat pesaing-pesaingnya masih banyak yang lebih lebih pivotal atau lebih krusial perannya. Kayak dulu kan eranya dia masih ada Kakak, Cristiano Ronaldo, Messi gitu yang susah gitu menilai pemain. Ya itulah mungkin kalau kita melihat kayak Cannavaro juara FIFA Player of the Year, menurut gue ya mungkin karena waktu itu dia emang bener-bener mencolok banget di Italia. Kalau misalkan nggak ada Piala Dunia, susah dia tuh jadi pemain terbaik kan. Dan Italia juga lagi susah. Liganya juga jadi lagi kalau melihat perannya Jorginho menjadi Ballon d'Or tuh, gue menilainya dari variabel apa gitu. Ya balik lagi tadi sama ini sih penilaian Ballon d'Or itu sampai sekarang nggak terlalu jelas apa berdasarkan apakah jelas. Iya apa
performance tertentu yang dihitung. Kalau lu lihat misalnya di website UEFA sekarang tuh, UEFA Euro 2020, dia ada beberapa ahli teknis khusus yang bikin poin gitu loh, performance point gitu kalau di Euro. Tapi nah dia tuh ngitung kayak kita main FPL gitu dan jadi masing-masing posisi ada nilai tertentu yang nggak bisa didapat dengan posisi lain. Jadi misalnya jadi berdasarkan pengambilan poin itu nggak melulu yang mencetak gol terus yang bisa dapat poin tinggi. Jadi menurut gue itu juga harus bisa ditaruh di pemilihan Ballon d'Or ya. Jadi berdasarkan poin gitu loh, poin dengan penilaian tertentu dibandingkan hanya sekedar popularitas dan gembor-gemborannya media. Tapi benar. Ternyata si Jorginho ini juga nggak walaupun banyak yang bilang dia mungkin layak untuk Ballon d'Or, dari segi kenyataan juga ternyata si Jorginho ini di bursa transfer kali ini juga banyak diminati nih habis dia juara sama Italia. Terakhir ada berita karena katanya Juventus ya berminat tuh sama si Jorginho. Apa karena berhubungan tadi bilang Jorginho mirip sama Pirlo tuh. Apa perannya di liga? Padahal dia punya peran mungkin dia setelah Pjanic kemarin hilang ya mungkin butuh sosok yang model begitu ya, kayak deep lying playmaker atau shadow playmaker yang memang gaya mainnya mirip. Cuman ya masa sih, maksudnya Juventus ngambil Jorginho yang udah sekarang udah tua juga kan Jorginho, kalau kita lihat masa udah 30 kan? Berapa sih Jorginho umurnya? Kayaknya kalau ngelihat sekarang 20 akhir Allegri kayak butuh regenerasi yang jelas dibanding harus 29. Ya boleh sih karena kalau kita ngelihat kalau emang cocok sih pasti cocok karena dia pertama Itali, kedua sekarang gelandang-gelandang Itali nggak ada yang jelas anjir. Kalau kita lihat Rabiot ini kemarin jadi bek kiri di Prancis, ini apaan sih, goblok juga Deschamps anjir ya, walaupun mungkin nggak ada opsi karena si Lucasnya cedera. Lucas kan cedera kan? Iya, Lucas Hernandez kemarin nggak fit. Iya, nggak fit. Ya berarti kan dia yang bego, dia nggak Lucas Digne jadi cadangan. Terus juga di gelandangnya ada siapa lagi? Bentancur, hancur banget. Rodrigo Bentancur, luar biasa hancurnya. Terus ada siapa lagi? Kulusevski. Ramsey, luar biasa. Kemarin kita lihat mainnya di Wales, lari-lari nggak jelas, kejar angin. Ya. Emang dia KPI kualitas jebolan Aduh lari lagi. Kualitas jebolan Arsenal ya. ya kalau sebenarnya kalau ngomongin Jorginho ke Juve sih cocok banget sih harusnya, karena dia butuh sosok orang yang menjadi pemegang tempo di gelandangnya, karena kemarin siapa digantiin? Arthur ya? Ya lah Arthur kagak main aja nggak pernah gitu kan. Ya emang butuh sih. Tapi emang Chelsea mau ngelepas Jorginho kan nggak mungkin. Mungkin aja sih, karena kan Chelsea sekarang misinya ngedatengin Haaland. Buset, lo sebagai fans Chelsea mau datengin Haaland dengan harga 150 juta. Berapa sih harganya sekarang? Udah 120, 150. Oh, 120 katanya turun itu ya. Tapi klausulnya bukannya katanya ada di musim panas jadi 86 ya? Itu tahun depan ya? Apa klausul sekarang ya? Kayaknya ada klausul ini dia. Summer ini kayaknya. Summer ini yang katanya jadi turun 86 ya kalau nggak salah. Jadi makanya harus dibeli. Ya kalau bener 86 sih ya worth it sih dibanding beli PP Arsenal gitu atau beli. Udah aneh banget pergerakannya. Emang harus beli orang yang tapi kelihatannya sekarang tim-tim Premier League benar-benar hati-hati banget beli pemain nih, lagi pada ngikat pinggang lagi pandemi gini. Harus jual dulu dia. Takutnya kayak Barcelona kan. Barcelona pusing kan tuh dia neraca keuangannya nggak stabil. Iyalah. Pemain Barcelona yang didatengin di atas 100 juta nggak ada yang sukses. Coutinho, Dembele, Griezmann. Aduh, ujung-ujung Griezmann sekarang mau dilepas ke Atletico. Terus juga si Coutinho Dembele nggak laku.
Iya. Dembele datang latihan telat mulu, terus juga Masuk cedera rumah mulu. sakit dulu. Iya di Prancis juga kemarin kita lihat mana Dembele kagak ada bagus-bagusnya di Prancis kemarin. Cedera. Iya kan, tapi Waktu kalau gantiin kita lihat yang lawan Swiss tuh nggak jelas juga mainnya gitu-gitu ya, gocek kagak ada mau main ini freestyle kemarin tuh yang lawan Swiss akhirnya dibalikin lagi 3-3. Malah Swiss yang berhasil itu ya. Ya itu sih kalau yang gue tahu kenapa si Jorginho maksudnya mungkin aja dilepas karena Chelsea juga ada pengen datengin Haaland dia tapi sekarang sih yang lagi yang lagi muncul si Chelsea tuh nawarin si Abraham ke Dortmund untuk nuker si Haaland tapi belum tahu juga sih iya apa enggak ya kan pilihan-pilihannya itu lah ketawa kan dikasih Abraham dikasih Tani lelaki yang pernah tapi berminat. isinya bukannya kata Chelsea juga mau nawar Chiesa 100 juta ya? Iya, itu rumor itu ya, ada juga sih. Tapi Chelsea yang lagi jago ditawar semua. Tapi Juve-nya belum lepas Chiesa. Iya sih. Juve-nya lagi Abramovich gila sih. Semua dikejar mau. Tapi ya kalau misalnya sekarang ngomongin Chelsea kali ya. Kalau Chelsea ya kayak ngeluarin duit juga nggak mikir sih. Tapi mungkin sekarang juga pasti mikir sih. Walaupun musim lalu udah orang-orang lagi pandemi dihemat-hemat, Chelsea malah beli banyak banget. Tapi musim ini nggak tahu sih. Mungkin cuma bakal datengin 1 atau 2 pemain yang bintang banget. Ya mungkin kayak Haaland dengan harga yang cocok. Tapi harus ngejual beberapa pemainnya juga untuk nyesuaiin keuangannya juga sih. Harusnya sih gitu ya. Kalau buat Chelsea. Balikin lagi Hazard harusnya tuh. Udah nggak mau buang. Beli dong. Daripada Mubazir di Real Madrid kan. Mubazir. Emang dia kan udah ini. Chelsea tuh baik dia mewujudkan cita-cita Hazard. Hazard kan pengen main buat Madrid sok gitu. Dikasih. Langsung kocak mainnya. Terus paling nggak buat kalau pemain ada ini nggak isu-isu yang baru kalian dengar kayak pemain-pemain Euro yang tadi main bagus di Euro atau nggak main bagus lah main di Euro terus diminati sama tim-tim banyak tim gitu. Kalau lu ada nggak? Gue sih lebih ngelihat ke bukan diminati pemain, lebih ke banyak kan yang bilang ya kalau hal terburuk itu kalau lu ngincer satu pemain cuman gara-gara meledak di suatu turnamen. Sebenarnya tuh klub itu nggak pernah belajar dari hal itu, cuman kesininya pun tetap aja dibeliin juga dengan harga yang terakhir kan kayak Renato Sanchez gitu kan meledak satu turnamen giliran dibeli Bayern Munchen akhirnya dia sekarang kemana-mana kan agak ini. Tapi kalau pemain yang meledak di Euro yang kemungkinan bakal harganya naik, gue nggak tahu ini udah ada di isu dibeli isu mau diincar beberapa klub atau ini nggak tahu. Cuman menurut gue beberapa nama sih kayak Mikkel Damsgaard gitu-gitu loh, kayak Joachim Maehle yang pada masih muda-muda. Dibanding lu tuh yang ngincer yang nama-nama kayak Jorginho gitu-gitu don maksud gue yang meledak macem kayak Rising star gitu lah ya. Kalau Mas Panji gimana? Ya, Mas Panji? Ada nggak yang rising star lah. Ya gue juga sebenarnya kalau kejutan sih nggak banyak ya, kayak Patrick Schick kan sebenarnya dulu udah dibilang wonderkid kan. Bahkan lo kalau main FM pasti tau lah Patrick Schick juga wonderkid dan juga datanya bagus kan. So far dia nggak pernah bener-bener ngeklik banget di Roma, terus juga kemarin di mana Leipzig jadi ya lumayan lah di Leipzig. Cuman kan itu lagi-lagi Bundesliga. Terus juga sekarang Leverkusen kan dia. Leverkusen. Tapi ya itu kalau ngomongin turnamen sama kompetisi panjang ya nggak bisa apple to apple karena kita tahu 5 pertandingan nggak bisa menentukan tadi yang dibilang Fatul juga atau Sanchez kemarin jago lagi di turnamen walaupun cuma jago ngejar-ngejar bola doang kan nggak bener-bener kemarin tuh lawan yang Portugal kemarin terakhir kalah bener-bener cuman
bawa bola sana sini bingung mau ngapain. Karena ini pemain emang tipikal box to box yang tapi end passingnya menurut gue jelek, nggak jelas tuh dia mau akurasi umpannya kurang bagus, mau nge-shoot juga kurang jago. Tapi ya dalam sisi untuk permainan di lini tengah emang dia kelihatan banget dominan. Tapi kalau buat di tim kemarin bahkan dia pernah main di Swansea kagak mencolok juga kan, artinya ya susah menilai pemain dari sisi turnamen doang gitu kan. Kalau siapa ya dulu ya ada juga pemain banyak kok yang begitu mentereng di turnamen tapi begitu dibeli hancur-hancuran kan. Ada kok banyak kayak gitu. Ya kayak Depay misalnya, Depay juga Depay. Di Piala Dunia jago banget kan sama Belanda. Ya kan, terus waktu dibeli MU begitu walaupun padahal pelatihnya juga sama, Van Hal kagak jago juga Pak, dijual-jual juga kan ujung-ujungnya. Udah Belanda connection. Jadi emang nggak bisa menentukan ya, walaupun memang iya, tapi mungkin di beberapa posisi gitu ya, misalkan kayak Damsgaard gitu kan, mungkin kalau dia dibeli sebagai pelapis atau pemain yang untuk memenuhi kedalaman squad kemarin Renato Sanchez kan ekspektasi udah jadi gede banget, dia wonderkid. Terus juga dibilang jadi the next Edgar Davids dan lain-lain, yang maksud gue ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau Damsgaard kan orang juga ekspektasinya nggak akan terlalu gede kayak siapa lagi ya misalkan kemarin di Piala Dunia ya kayak Depay gitu ya. Depay kan dia sebelum Piala Dunia jadi top scorer di Liga Belanda, di PSV juga begitu mencolok, ekspektasinya udah gede gitu. Beda, kita harus mungkin yang akan lebih kepake pemain-pemain yang nggak begitu mentereng, walaupun ya orang kan sekarang nyari penjualan baju juga kalau klub besar ya, terutama nyari orang yang bisa menjual. Terus juga dia punya bargaining lah. Kalau kayak si Joachim Mehlinya Atlanta mungkin nggak akan terlalu signifikan, tapi akan lebih kepake dibandingin pemain-pemain yang ekspektasi gede kayak tadi gue bilang, Renato Sanchez, Patrick Schick, Milan Baros dulu misalnya. Permainan ya. Milan Baros. Karel Poborski. Generasi di MU biasa. Mas Ceko. Di MU biasa aja. Di MU hancur malah. Malah biasa aja lagi, lebih nggak biasa aja. Kleberson dulu, Eric Jemba. Ya, habis Piala Dunia tuh gue inget banget. Who the hell is Kleberson? Emang di Piala Dunia emang dia di Brazil kelihatan jago gitu ya. Pas ke MU main aja kagak, main sekali doang. Nggak jago gitu mainnya. Nah, ngomong-ngomong MU nih, kan ada berita Rashford dia absen dulu kayak katanya di 2 bulan pertama Liga Inggris musim 2021-2022 karena kan dia operasi bahu ya. Kalau nggak salah, operasi bahu katanya ada yang tidak enak di bahu saya. Dia harus operasi lah. Alasan. Masih ke bawah tuh katanya dari alasan Inggris kemarin. Iya. Nah, kira-kira dia emang apa? Kira-kira apa ada yang ya kalau pengganti sih kayaknya udah ada ya di MU, maksudnya pelapisnya udah banyak sih. Kalau untuk ada Martial, Martial, pemain jalan kaki. Lingard gimana? Lingard mau dipulangin atau gimana sih dah? Ya kan West Ham-nya nggak mau kan, nggak mau beliin, nggak mau permanen dengan harga yang di mau MU, apalagi kalau jadi bahan barteran Declan Rice juga. Ya anjir, Declan Rice 90 juta coy, mahal banget, siapa mau beli 90 juta. Nggak masuk akal, mendingan beli Kamavinga kalau beneran jadi, walaupun mungkin posisinya beda ya. Kamavinga kan lebih box to box kan, sementara kalau Declan Rice benar-benar DMF gitu ya, memang defense-nya kuat. Iya, dia lebih advance juga. Beda kalau Kante kan Kante waktu era setelah Sarri setelah Sarri kali ya. Eranya Sarri sampai ke Lampard, karena kan Kante zamannya Leicester kan benar-benar defensive midfielder yang memang menjadi penyambung ke tengah kan bolanya. Kalau zamannya Sarri kan mulai dia disuruh advance maju ke depan, terus juga di Lampard juga dipaksain coba lebih maju juga ke depan. Ya kalau maju ke depan, kalau ke belakang ya susah. Mundur. Iya, Kamavinga juga begitu. Cuman menurut gua Kamavinga bukan posisi yang diprioritaskan MU sekarang, karena gue bilang dia lebih butuh kayak orang kayak Kante, kayak Declan Rice, kayak Calvin Phillips atau apa kemarin ya, benar-benar kuat. Yang emang posisi DMF yang tukang jegalnya gitu, bukan yang box to box yang mengalirkan bola. Kalau Rashford sih gue rasa ini pemain emang overload banget sih, terlepas dari
menurut gue nih orang, gue udah berapa kali dari gue siaran di DPI dan segala macam, gue udah mulai nggak impress sama Rashford karena sejak rambutnya udah nggak kotak lagi. Waduh. Ini udah ya kan lu kan rambutnya kotak gitu kan, Iya. kayak petinju zaman dulu. Kayak belum mikirin cool. gaya rambut. Iya. Ya gitu kok. Ya udah mulai ganti gaya, udah mulai tatoan. Terus juga gajinya, gue inget banget dulu semenjak Rashford ganti nomor 10 dan juga gajinya naik gede banget, itu salah satu mulai momentum Rashford mulai menurun. Terlepas dari dia masih ada jumlah gol sama assist ya, cuman lu lihat dari sisi permainan, ini pemain udah gayanya udah agak-agak flamboyan gitu. Lu lihat beberapa kali dia masih tipikal masih mau ngejar bola, tapi nggak benar-benar agresif untuk ngejar bola. Ya kalau Martial ya udahlah kita maklumin, si kampret itu emang kalau dia hilang bola jalan kaki terus melet-melet gitu-gitu doang kan. Kalau Rashford hilang bola dia ngejar, tapi ngejarnya cuma ngejar, yang penting dia kayak ngejar aja, nggak pakai otak gitu ngejarnya. Dan formalitas ngejar. Dan sekarang cara dia main pun lebih maruk. Lu lihat deh berapa kali dia main, momentum serangannya tuh hilang dia. Walaupun dia juga bikin gol, cuman efektivitas itu ibaratnya dari 10, efektivitasnya mungkin cuma 5 atau 6 gitu angkanya. Karena kalau dia bisa lebih efektif lagi, mainnya lebih cerdas lagi, nih orang harusnya bisa jadi sesuatu. Tapi dengan gaya mainan sekarang, gue ragu Rashford akan memenuhi potensi maksimalnya gitu. Sama lah kayak Mbappe ini gue udah mulai agak ragu nih, apakah dia benar-benar bisa memenuhi ekspektasinya dia sebagai levelnya Messi, Ronaldo, karena lu lihat kemarin di Prancis hancur-hancuran. Terus juga di Liga Champions di PSG dalam ya. Di PSG tahun lalu masih 2 tahun lalu masih oke, tapi musim lalu tuh lu lihat lawan siapa, Bayern. Gue lupa deh, semifinal yang lawan Barca aja, menurut gue dia udah nggak yang di leg kedua udah nggak begitu bagus. Artinya gue nggak tahu apakah dari sisi attitude-nya ngaruh, dari sisi mentalnya dia udah mulai bergaul sama Neymar. Neymar juga menurut gue nggak akan bisa menuhin ekspektasinya selevel sama Messi sama Ronaldo, karena nih orang terlalu banyak gaya, terlepas dia punya bakat yang sangat luar biasa ya. Tapi dia nggak disertai kerja keras yang menurut gue gila-gilaan kayak Ronaldo. Menurut gue gila-gilaan kan. Terus juga dari sisi attitude-nya dia terlalu banyak gaya, yang artinya nggak akan bisa sih menurut gue memenuhi ekspektasinya, walaupun harganya 222 ya, apa 202 juta euro. Dia sebenarnya yang paling rusak pasaran, bukan Maguire yang pemain mahal yang rusak pasaran. Dia yang rusak pasaran. Kalau lo bisa punya 200 juta, lo bisa beli, gila, lo bisa beli siapa coba? Bisa beli satu tim dengan kualitas Yahud semua itu. Itu kayak timnas Swiss, kalau dijumlahin starting 11-nya 220 juta tuh. Timnas Swiss yang kagak nyampe dong. Nah iya. Kagak nyampe. Masih bisa buat cadangan-cadangannya tuh. Kembaliannya. Granit Xhaka paling gratis kan. Iya. Shaqiri paling belasan juta. Iya. Shaqiri paling untuk belasan juta. Siapa? Seferovic. Iya. Paling juga cuma belasan juta. Iyalah. Lu gila. Sommer udah tua paling 6 juta. Iya. Apa mau manggil lagi Filipe Senderos? Kagak mau ada Filipe Senderos juga kan. Mau ada Bril Embolo yang dulu wonderkid juga. Kagak nyampe harganya. Artinya yang rusak pasar banget sih untuk Neymar dengan pemain, ya apa sih prestasinya dia menurut lo yang emang benar-benar signifikan? Nggak ada selain nama Barcelona. Tapi itu kan ada Messi. Iya, ada Messi dan Suarez lah gitu kan. Iya. Ya, secara internasional dia juga baru Olimpiade doang ya. Copa America dia belum pernah bersama Brazil. Sama kayak Messi dia kan kemarin kemarin gagal sama Messi. Yang gagalin Messi juga ujung-ujungnya. Jadi dia mau keluar dari Barcelona, mau keluar dari bayang-bayangnya Messi, ujung-ujungnya ya ditutup Messi lagi. Tidak bisa lepas dari Messi. Ya udahlah, mau nggak mau ya udah gimik persahabatan aja yang bisa ditunjukin dengan dengan Messi. Itu lu lihat deh, itu najis banget. Kalau lu lihat dari awal sampai akhir habis fluid berbunyi, kelihatan banget. Neymar tuh emang nyari momentum itu kan, ketemu Messi, terus juga si Messi juga pas lagi meluk Neymar sempat ngedorong siapa tuh, ngedorong temennya biar nggak nabrak, kayaknya udah ngeliatin nunggu kamera juga, ngeliat ke arah dia. Dia tuh colongan momen sama Messi. Iya, ya Messi juga lagi
pride-nya lagi tinggi banget. Makanya kemarin lihat waktu dia ngangkat apa sih bajunya atau apa gitu ya, dia ngeliat ke kamera gitu kan. Akhirnya ada yang mau foto dia foto gitu. Artinya dari momentum juga dia. Akhirnya gue bisa nunjukin gue dapet juara buat Argentina walaupun masih kalah level sama Maradona ya dari sisi prestasinya. Tapi kalau orang bilang Maradona lebih besar daripada Messi, gue bilang Messi lebih besar daripada Maradona. Ya kalau karena labelan pemain lebih besar karena dia pernah juara Piala Dunia. Olivier Giroud juara Piala Dunia, apakah dia lebih besar daripada Benzema atau apakah dia lebih besar daripada Thierry Henry gitu misalnya? Ya, enggak juga kan. Benjamin Mendy juga juara Piala Dunia. Ya pokoknya selebrasinya lebih heboh. Benjamin Mendy yang mana sih? Oh yang itu yang kirinya City. Enggak maksudnya emang pernah juara dunia kan dia cadangannya Lucas. Iya, tapi dia ikut dalam skuad Piala Dunia. Di tim, kan? Oh iya. Iya. Anjir, itu lebih parah lagi nggak main. yang dia momen Piala Dunia itu yang paling heboh lah. Sama kayak City waktu juara Premier League gitu-gitulah. Iya. Ya, pokoknya nanti aja. Penasaran sih gua siapa antara masih nahan-nahan emang Tottenham. Duitnya masih ini. Apakah Harry Kane akan beranjak dari Tottenham? Gue juga penasaran. Anjir. Pelatih aja pada kabur, gimana pemain? Harry Kane sama Son sayang banget tuh. Pelatih dari siapa di semua? Pelatih dari Conte. Siapa lagi? Siapa sih? Yang muda tuh. Pelatihnya Benfica siapa? Yang Spurs, bekas pelatih Benfica. Ya Spurs kan Conte gagal. Bekas pelatih Benfica nggak yakin. Terus akhirnya terus bekas yang pelatih Roma tuh si ini. Oh iya Fonseca. Malah ujungnya Nuno Espirito Santo anjir. Kita juga habis udahan dari Wolves kan, makanya dia ya udahlah lumayan nih. Terus buat bagus-bagusin portofolio. Lumayan lah kenaikan level satu peringkat. Siapa tahu tahun depan bisa bagus lagi ya. Ya udahlah, mungkin segitu dulu kali ya nih perbincangan Euro pasca Euro dan pengaruhnya ke bursa transfer nih. Ya udahlah, thank you Mas Panji untuk waktunya nih, udah mau ngobrol-ngobrol sama gue sama Fatru. Thank you. Thank you Mas. Thank you Fatru. Semoga urusannya lancar-lancar terus ke depannya buat amin.